Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang kurang dari 20 hari lagi akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Bagi yang sudah diterima di SNPTN, saya mengucapkan selamat, dan bagi Anda yang belum diterima di SBMPTN, maka tentu Anda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Jadi sekarang waktunya Anda untuk bersiap dengan penuh semangat menyambut SBMPTN 2021. Kita teruskan dengan paket 12 part 2 lingkaran. Part 1 sudah selesai kemarin, nomor 1 sampai 4, dan keempat soalnya diambil dari UTBK SBMPTN 2019. Kali ini kita akan membahas nomor 5 sampai nomor 8, 4 soal juga. Nomor 5 masih UTBK 2019, kemudian nomor 6, 7, 8 kita ambil dari SIMA UI dan UM/UGM, serta SBMPTN 2018 sebagai perbandingan. Ya. Kemudian untuk kelas 11, bahan ini bisa dianggap juga sebagai review, karena materi lingkaran ini terdapat pada kelas 11 IPA ya, Matematika Peminatan. Di buku saya ini jilid 2, ini buku saya. Ya. Oke, kita akan langsung saja ke nomor 4. Nomor 5. Ini UTBK SBMPTN 2019. Soalnya mirip nomor 2 ya, yang kemarin. Jadi kalau Anda lihat ini mirip dengan nomor 2 ya, yang kemarin. Jadi sebuah lingkaran memiliki pusat A, B ya, dengan jari-jari 12. Ya, kemarin juga sama kan, pusat A, B jari-jarinya juga 12. Dan menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 5. Ini garisnya. Kalau kemarin sama dengan 12, kalau sekarang sama dengan 5. Ya. Kemudian bedanya dengan kemarin A dan B itu positif dan lebih besar dari 3. Sekarang tidak, A dan B sembarang. Artinya dia boleh positif, boleh negatif, nggak dibatasi. Pertanyaannya masih sama, nilai 3A plus 4B yang mungkin. Nah, ini pakai yang mungkin. Ya. Kalau ini hanya satu nilai, karena A dan B dibatasi positif. Adalah, ada berapa? Ada 2. Ya. Oke, jadi kita tetap akan membahas dengan cara yang sama. Ya. Kalau Anda lihat gambarnya masih sama. Ya. Jadi lingkaran ini pusatnya A, B masih sama dengan kemarin. Ya, pusatnya A, B. Kemudian jari-jarinya 12. Ya. Ya. Ini jari-jarinya 12. Ya, seperti kita bilang kemarin, jari-jari adalah jarak titik pusat ke garis singgung. Ini garis singgungnya diketahui sembarang aja ya. Pokoknya yang penting garis singgung. Kalau kemarin kita gambar seperti ini, sekarang kita gambar seperti ini, nggak ada masalah. Yang penting garis singgung. Nah, sekarang garis singgungnya itu, kalau kemarin 3X plus 4Y sama dengan 12, sekarang 3X plus 4Y sama dengan 5. Ya, gitu. Nah, rumus yang kita pakai tetap ya, kita akan pakai cara satu saja ya. Jadi R yaitu jarak titik pusat persis seperti ini, jarak dari A, B ke ya garis singgung ini ya. Jadi R itu adalah jarak dari titik pusat ke garis singgung. Cuman garis singgungnya sekarang bentuk implisitnya ini. Nah, ya kan harus bentuk implisit kan. Ini harus dirubah ke bentuk implisit. Ruas kanan 0 ya. 3X tambah 4Y kurang 5 sama dengan 0. Begini kan. Nah, ya. Rumusnya adalah seperti kemarin. Persis sama dengan persamaan ini. Dikasih harga mutlak. Persis seperti ini ya rumusnya. Ya, ini lihat. Jadi 3X1 ditambah 4Y1 dikurang 5. Harga mutlak dibagi akar koefisien dari X 3 pangkat 2 ditambah koefisien dari Y 4 pangkat 2. Begini ya. Nah, X1, Y1 adalah koordinat dari titik pusat. Begini kan. Ya. Nah, ini nilainya harus sama dengan 12.
Persis seperti kemarin ya. Anda lihat persis seperti kemarin. Ya, ini 5 dikali silang dengan sana. Nah, masalahnya sekarang harga mutlak ini kalau kemarin selalu positif. Karena A-nya lebih besar 3, B-nya lebih besar 3. Jadi ini selalu positif. Kalau ini enggak, bisa positif, bisa negatif ini. Ya, pertama tentu kita asumsikan kemungkinan pertama positif. Ya, ini kemungkinan pertama. Jadi kemungkinan pertama, anggap saja 3x1 plus 4y1 min 5. Ini positif. Gitu loh, dianggap aja positif. Sehingga harga mutlaknya sama. Jadi ini akan sama dengan 3x1 tambah 4y1 min 5. Dibagi, ini 5 kan? Ya, sama dengan 12. Begitu ya. Ya, tinggal dihitung. Ya, kemungkinan pertama. Nanti kita pilih. Kalau dari kemungkinan pertama jawabannya sudah ada, kemungkinan kedua nggak perlu kita kerjakan. Ya, oke. Di sini ya, oke. Kita masukkan sekarang X1-nya A kan? X1-nya A di sini. Jadi 3 kali A ditambah Y1-nya B ya. Ditambah 4B kurang 5 sama dengan 5 kali 12, 60 ya. Ini 5 kali 12, 60. Nah, kemudian yang ditanya sama, 3A plus 4B ya. Nih, yang ditanya tetap 3A plus 4B ini. Jadi 3A plus 4B sama dengan pindah ke sana 65. Nah, 65. Anda cari di mana ada 65. Ternyata di sini 65 itu. Ya, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ini min, bukan plus. Di sini nggak ada. Jadi jawabnya pasti C. Ini tidak perlu kita cari. Min 55 tidak perlu kita cari. Ya, jadi sudah dapat jawabannya C. Tapi kalau Anda mau tahu, dari mana min 55? Min 55 ini dari kemungkinan yang kedua. Ya, kemungkinan yang kedua, ini kan kemungkinan pertama. Kalau ini positif. Kemungkinan yang kedua, 3x1 plus 4y1 min 5. Ini negatif, karena x1 dan y1 tidak kita batasi. Nah, akibatnya apa kalau ini negatif? Maka harga mutlaknya sama dengan negatif kan? Harga mutlak X sama dengan min X. Kalau X-nya negatif. Jadi karena ini negatif, maka harga mutlaknya bisa keluar ini. Jadi min kurung 3x1 tambah 4y1 kurang 5. Ya, ini keluar. Jadi per, ini sudah tahu 5 ya. Sama dengan 12, tetap. Ini tetap 60. Nah, sekarang baru kita masukkan. Ya toh? X1-nya diganti A. Jadi 3A, Y1-nya B, plus 4B, kurang 5. Ya, sama dengan 60. Sekali lagi ini tidak perlu dikerjakan ya. Ini hanya untuk ngecek aja, atau untuk belajar. Jadi kalau Anda lihat, ini minnya pindahkan ke sana. Maka kita dapat 3A tambah 4B dikurangi 5 sama dengan min 60. Maka 3A ditambah 4B sama dengan min 55 ya. Nah, itu. Ya, itu didapat dari kemungkinan yang kedua. Tapi di sini tidak perlu dikerjakan. Karena dari kemungkinan pertama, jawaban 65 itu hanya ada di C. Ya, hanya ada di C. Oke, inilah nomor 5 ya. Sama dengan soal nomor 2 yang kemarin ya. Sama dengan nomor 2 yang kemarin ya. Oke. Sekarang kita ke nomor yang ke-6. Ya. Kita ambil dari UM/UGM 2019 ya, sebagai perbandingan saja. Oke. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B. Jadi titik pusatnya nggak tahu ya. Dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0. Ya. Jadi kalau kita gambar kira-kira seperti ini ya. Anggaplah ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya toh? Memotong sumbu X berarti yang ini ya, memotong sumbu X yang ini. Di titik 3,0, taruhlah 3,0 itu di sini. Ya. Dan 9,0, taruhlah 9,0 ini di sini. Gitu kan ya? Ya. Jadi ini taruhlah begini, sembarang aja. Yang penting lingkarannya memotong. Nah, nggak usah bagus-bagus. Ini lingkarannya. Pusatnya A, B ya. Pusatnya A, B. Inilah lingkarannya. Berpusat di A, B, memotong sumbu X di
3,0 dan 9,0. Sampai sini kita. Baca lagi. Jika garis yang melalui titik 0,3, ya, jadi X-nya 0, Y-nya 3. Taruhlah di sini. Ya. Taruhlah ini 0,3 ini. Garis yang melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran. Nah, menyinggung lingkaran di titik 3,0. Nah, ini di sini. Ya, cuma ini gambarnya jadi nggak bagus ya. Harusnya ya menyinggung ini ya. Kalau begini kan jadi memotong. Jadi supaya menyinggung agak ke sana. Nggak apa-apa ya. Jadi gini. Jadi 3,0-nya yang di sini. 0,3-nya di sini ya. Ini kan gambar sketsa. Yang penting menyinggung bukan memotong. Menyinggung di 3,0. Jadi 3,0 ini titik singgung ya. Kalau ini saya sebut titik A, maka titik A ini adalah titik singgung. Ya, titik singgung pada lingkaran. Ini garis singgungnya. Nah, Anda sudah tahu kan? Garis singgung, ini garis singgungnya. Ya, ini garis singgungnya. Ya. Maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang ditanya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berapa? Nah, Anda tahu bahwa persamaan lingkaran bisa kita cari, ya, bisa kita cari, ya, nanti. Jadi persamaan lingkaran ini jelas gimana rumusnya? X min A kuadrat, gitu kan ya, ditambah Y dikurangi B kuadrat, sama dengan R kuadrat, ya. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B seperti ini, ya, ya. Nah, ini garis singgung ini diketahui, ya, garis singgung ini diketahui. Garis singgung dengan titik singgung A 3,0. Ini bisa kita peroleh ya. Kenapa? Karena ini garis melalui dua titik. Nah, ya, garis melalui dua titik. Jadi garis singgung itu melalui kan? Melalui titik 0,3 dan 3,0. Oke, kita tidak apalah rumus yang memotong sumbu. Kita pakai rumus umum aja. Rumus umumnya kan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Begitu kan ya? Ambillah X1 Y1 ini. Ya. Melalui titik ini gitu ya. Inilah titik X1 Y1-nya. Jadi nanti Y1-nya 3. Gini ya. X-nya 0. X1-nya 0. Nah, begini. Jadi persamaannya nanti Y sama dengan MX plus 3. Begini. Ya, persamaannya jadi Y sama dengan MX plus 3. Sekarang M ini bisa kita cari. Ya, Anda sudah tahu kan M itu, kalau dua titik kan dua titiknya diketahui nih. Dua titiknya diketahui. Jadi M itu adalah delta Y per delta X. Akan sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurang X1. Ya, pasti seperti itu. Oke? Jadi kalau gitu berapa M-nya? Ya, Y2. Jadi ini titik 2 ya, berarti ini titik 2 ini. Ini X2, ini Y2. Ya, jadi jangan tertukar. Y2-nya 0 ya. Jadi Y2-nya 0 kurang Y1-nya 3. Per X2-nya 3 dikurang X1-nya 0. Nah, ini gradiennya. Min 1. Nah, dengan demikian persamaan garis singgung bisa kita dapat, yaitu Y sama dengan gradiennya min 1. Min X plus 3. Nah, ini garis singgung ini. Ini garis singgung ini. Kita dapat udah. Sudah kita dapat ya garis singgungnya. Ya. Sudah kita dapat. Nah, sekarang ya. Sekarang persamaan garis singgung ini ada dua. Kita bisa pakai pembagian adil. Jadi garis singgung kan gini, bisa pakai pembagian adil, dengan kata lain titik singgung diketahui. Ya. Jadi bisa juga kita pakai persamaan dengan gradien diketahui, terserah Anda ya. Sini saya pakai pembagian adil aja ya. Sekarang kita cari garis singgung di titik singgung ini ya, A ya, di titik singgung A ini. 3,0 pada lingkaran persamaan umumnya ini dengan pusat A, B dengan dalil pembagian adil.
Seperti kemarin ini X min A kuadrat kita bagi adil X min A kali X min A. Yang satu kita kasih 1, yang satu tidak. Y min B kita kuadrat kita bagi adil. Y kurang B dikali Y kurang B. Yang satu kita kasih indeks 1, yang satu tidak. Sama dengan R kuadrat. Ya, X1 itu, Y1 itu adalah titik singgungnya. Ini titik singgungnya ya, A. Jadi X1-nya 3, Y1-nya 0. Jadi X1 kita ganti 3. Yang lain tetap ya. Y1 kita ganti 0 ini. Jadi yang kita ganti cuma itu. Ya. 0 kurang B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Ya. Kemudian untuk X kita dapat 3 min A kali X. Begini kan ya. Ini dengan ini bilangan tetap ya. Bilangan tetap. Dikurangi B dikali Y ya. Ini ya. Min B kali Y gitu kan ya. Nanti ini plus B kuadrat ya. Ini kan plus B kuadrat bilangan tetap ini. Nah, ini konstanta ya. Konstanta. Ini juga konstanta. Sama dengan R kuadrat. Jadi persamaannya akan jadi gini. 3 dikurangi A, X dikurangi BY akan sama dengan, ini pindahin ke sini konstanta semua ya. Ya, ini K ini konstanta. Nah, dari sini kita kan dapat gradien ini. Gradiennya kan di sini min 1. Garis singgung ini kan gradiennya harus sama dengan min 1. Nah, ini berapa gradiennya? Ya, gradien itu kan min koefisien X ya per koefisien Y kan. Kalau bentuknya implisit. Implisit maksudnya X dan Y satu ruas. Maka dikurangi koefisien X. Koefisien X itu yang ini. Nah, ini koefisien X namanya. 3 dikurangi A dibagi koefisien Y. Koefisien Y itu yang ini. Min B. Nah, gini. Inilah gradiennya. Diperoleh dari garis ini. Dengan pembagian adil. Ya. Nah, ini harus sama dengan gradien ini. Min 1. Nah, kalau Anda lihat di sini, kali silang kan. Jadi kita hanya memperoleh min 3 kurang A sama dengan B. Ini yang kita dapat. Ya. Hanya hubungan antara A dan B. Ya, kita hanya dapat hubungan antara A dan B. Kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Yang kita ketahui hanya hubungan antara A dan B. Berarti kurang satu persamaan ya. Kita harus cari salah satu, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, itu kita bisa peroleh dari ini, lihat jari-jari ya. Jadi kalau kita lihat jari-jari ini. Jadi kita harus hitung kan. Kita hitung dari sini. Nah, ini jari-jari. Ini juga jari-jari. Sama ya. Cuman jari-jari yang ini adalah jarak antara titik AB dan 3,0. Jari-jari yang satu lagi jarak antara A, B dan 9,0. Dan Anda sudah belajar jarak antara dua titik kan? Ya. Anda sudah belajar kan jarak dua titik, jarak titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, jarak antara dua titik ya. Itu adalah akar X dikurangi X, ya boleh terbalik-balik karena di kuadrat, nggak ada masalah. Mana 1, mana 2 nggak ada masalah. Ya ini saya ambil urut aja supaya kalau ini X2 kurang X1, ini Y2 kurang Y1 gitu. Tapi terbalik-balik boleh karena kuadrat ya. Dipositifkan. Nah, sekarang yang satu, R itu jarak 3,0 ya, A ini. A 3,0 dan P A, B. Ini akan sama dengan, ini taruhlah titik B ya. B 9,0 dan P A, B. Sama itu kan ya. Nah ini jaraknya akar, gitu kan ya. Terbalik-balik nggak apa-apa, jadi saya ambil mulai dari sini ya. A kurang 3 dikuadratkan, ditambah B kurang 0 dikuadratkan. Ya, ini harus sama dengan, saya ambil dari sini ya. A kurang 9 dikuadratkan, ditambah B kurang 0 ya. B kurang 0 dikuadratkan. Nah, terus saya kuadratkan supaya akarnya hilang. Maka ini sisa A min 3 kuadrat.
Ini sisa B kuadrat. Di ruas kanan, A min 9 kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan demikian, B-nya hilang, B kuadratnya hilang. Nah, maka saya bisa ngitung A, variabelnya tinggal 1 karena ini hilang. Jadi variabelnya tinggal 1, ini saya kuadratin, A kuadrat dikurangi 6A tambah 9. Ini kalau saya kuadratkan, A kuadrat kurang 18A tambah 81. Maka A kuadratnya bisa hilang. Nah, ini pindah ke sini. Plus 18A jadi 12A. Ini pindah ke sana. 81 kurang 9, 72. Dari sini kita dapat A-nya 6. Nah, selesai sudah. A-nya udah kita dapat nih. Maka tinggal kita substitusi nanti, ya. Tinggal kita substitusi tadi di hubungan yang kita dapat. Yang ini kan tadi. Nah, kita akan dapat di sini nih. Nih, kita substitusi ke sana. Ya. Substitusi ke ini. Karena tadi kita hanya dapat hubungan antara A dan B dengan menyamakan gradien dari persamaan yang kita peroleh dengan dalil pembagian adil dan persamaan yang kita peroleh sebelumnya. Ini. Ya. Persamaan garis melalui 2 titik. Identik kan sama-sama. Nah, K-nya nggak usah diperdulikan. K ini nggak perlu ini. Terlalu rumit. Jadi kita hanya ambil gradien. Oke, kita substitusi jadi min. Ya, A-nya udah tahu. 3 dikurangi 6. Sama dengan B. Jadi ini jadi B-nya 3. Ya, B-nya 3. Oke. Dengan demikian sekarang baru kita bisa hitung yang ditanya. Apa? A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Hanya 6. 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 6 dikuadratkan 36 kurang 9. Jadi 27 ya. Jadi kita dapat 27. Nah ini jawaban C. Ya agak lebih sukar sedikit ya. Tapi hanya untuk sebagai perbandingan ya. Artinya kalau Anda menguasai masalah dengan baik, nggak ada masalah. Ya kan? Pertama Anda cari dulu garis singgung ini. Garis melalui 2 titik. Ya toh? Caranya seperti ini. Cari dulu gradiennya, kemudian pakai rumus Y min Y1. Dari sini kita dapat garis singgung ini gradiennya min 1. Gitu. Kemudian kita cari persamaan garis singgung dengan dalil pembagian adil. Karena garis singgung ini juga bisa dicari dengan titik singgung. Ya kan? Pada lingkaran dibagi adil. Kita dapatlah nanti persamaannya seperti ini. Yang penting kita gradiennya. Jadi koefisien dari Y dan koefisien dari X. Ya toh? Nanti kita bisa dapat. Sorry, bukan ini. Yang ini. Sorry, yang ini. Nah, yang ini. Ya. Ya toh, kita dapat nanti. Ini konstantanya diacukan aja. Yang penting itu koefisien dari X. Ini koefisien dari X 3 min A. Ini koefisien dari Y min B. Kenapa? Karena koefisien dari X dan Y akan menentukan gradien. Ya, gradiennya itu adalah min koefisien X per koefisien Y. Kalau X dan Y satu ruas ya. Bilangan tetap nggak perlu. Jadi ini nggak perlu kita hitung. Ini juga nggak perlu kita hitung sama ini ya. Ruwet. Nah, dari gradien sama dengan min 1 kita akan dapat hubungan antara A dan B. Ya, kita akan dapat hubungan antara A dan B. Nah, kemudian A-nya bisa dicari dari pengertian jari-jari. Ya, itu tadi pengertian jari-jari kan. Ini. Jari-jari itu bisa kita dapatkan dari A, B ke 3,0 atau dari A, B ke 9,0. Jarak antara 2 titik pakai rumus ini. Samakan diketemukanlah A-nya 6. Ya, nah kalau sudah ketemu A6, substitusi lagi ke sini. Yang kita peroleh dari hubungan gradien. Dapat B, baru A kuadrat min B kuadrat. Ya, agak sulit sedikit, tapi stepnya seperti itu ya. Oke, itu nomor 2 ya. 6 maksud saya, itu nomor 6 ya. Kalau nomor 7 ini, persamaan lingkaran dengan gradien diketahui. Nah, gradiennya yang diketahui. Kalau tadi kan persamaan lingkaran dengan titik singgung diketahui. Ini dengan gradien yang diketahui. Ya, jadi kalau Anda baca soalnya, diketahui Sx dikurangi Y sama dengan 0. S ini nggak tahu, nanti ditanya nih, nilai 3S. Jadi ini bilangan yang tidak diketahui ya. Adalah garis singgung. Jadi perhatikan ini garis singgung. Ya. Garis singgung ya. Nah,
garis singgung. Ya, garis singgung. Tak terlihat ya. Mungkin pakai tinta hijau ini aja. Mudah-mudahan terlihat ya. Garis singgung. Jadi SX min Y ini garis singgung. Sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran ketiga. Jadi kalau kita buat ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini kan kuadran 1, ini kuadran 2. Nah, ini kuadran 3. Jadi ada di kuadran 3 sini, di sini dia. Ya, lingkarannya. Dan berjarak satu satuan ke sumbu X. Jadi satu satuan, ya. Jadi nanti kalau pusatnya di sini, ya pusatnya di sini nanti, ya kita nggak tahu pusatnya ini misalnya A, B, maka jarak ke sini itu jari-jarinya 1. Nah, dia bilang satu satuan kan? Ya, satu satuan. Ini sama aja menyatakan bahwa jari-jarinya 1. Kemudian kebetulan karena dia ada di bawah sumbu X, berarti koordinat yang diketahui adalah koordinat Y ya. 1 di bawah sumbu X. Ya, jadi ini belum tahu, tapi ini sudah tahu min 1. Nah, karena 1 di bawah sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, nah ini kan dia menyinggung sumbu X. Seperti ini jadinya kan. Ya, karena kalau pusatnya berjarak satu satuan kan, titik pusatnya berjarak satu satuan ke sumbu X ya, artinya pasti jari-jarinya satu satuan. Tanpa diketahui pun kita udah tahu itu. Ya toh? Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X ya pasti menyinggung sumbu X, ya toh? Dan titik pusatnya dilalui oleh garis X sama dengan 2. Jadi titik pusatnya ini dilalui oleh garis X sama dengan min 2. Ini kan garis X sama dengan 0 nih. Ini min 2. Ya. Jadi kalau ditarik begini, ini garis, ya toh? X sama dengan min 2. Artinya absis di sini min 2. Nah, berarti A-nya ini tahu min 2. Gitu ya. Tahu. Jadi tahunya belakangan ini. Jadi gambar saja. Berapakah nilai 3S? Jadi yang ditanya nilai 3S ini. Ya. Itu. Di mana SX dikurangi Y ini adalah garis singgung. Garis singgung sembarang ya. Bukan yang ini. Ini kan dibilang menyinggung sumbu X. Garis singgung sembarang. Bisa seperti ini, ya sembarang aja nih. Sembarang aja. Ini adalah SX dikurangi Y sama dengan 0. Nah, ini garis singgung sembarang. Ya, tidak diketahui S-nya berapa. Oke, jadi pertama kita harus cari dulu persamaan lingkaran dengan pusat diketahui. Nih, pusatnya diketahui kan min 2, min 1. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Ya, pusat A, B, jari-jari R, jari-jarinya pun tahu 1. Disebutnya rumusnya seperti ini kan, X min A kurung kuadrat ditambah Y kurang B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B, jari-jari R. Udah masukkan. Jadi ini X, A-nya min 2 ya, ini min jadi plus 2. Min 1, ini min, berarti Y plus 1 kuadrat. Sama dengan R kuadrat, R-nya 1 kuadrat. Begini kan, ya. Tinggal Anda hitung ini. Ya. Gitu. Oke, inilah persamaan lingkarannya. Kita nggak perlu hitung. Ini persamaan lingkaran. Nah, begini. Nah, sekarang ini garis singgung kan? Garis singgung kan? Gradiennya diketahui ini. Berapa gradiennya ini? Coba gradiennya. Ini yang akan kita pakai. Gradiennya berapa? Ini satu ruas ya, X dan Y. Koefisien X, ya, min koefisien X kan, min S per min koefisien X per koefisien Y. Koefisien Y-nya min 1. Nah, jadi gradiennya S. Ya, jadi gradiennya itu S. Ya, gradien itu M biasanya kan. Nah, ini lingkarannya, persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita cari persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien M. Ya, gradien sama dengan M. M itu ya sama dengan S nanti. Jadi kalau M-nya ketemu, S-nya ketemu. Gimana? Ya. Persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien M. Ya, ini garis singgung ini kita cari nanti kan gradiennya M. Gimana rumusnya? Kalau pusatnya 0,0,
Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini kalau pusatnya 0,0. Kalau pusatnya A, B, ya ini liatin, Y min B kan? Y min B, ya rumusnya gitu kan? X-nya X min A. Yang ininya sama, R akar 1 plus M kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan ya. Ini, Y plus 1, Y min B itu di sini nih. Y plus 1 sama dengan M, biarin aja. M-nya kita mau cari nanti kan. X min A itu ini, X plus 2. Nah, plus minus R akar nah, gradien. Ya, 1 plus M kuadrat. Begini. Nah, begini. Kemudian jari-jarinya tahu ini tadi 1. Ya, jadi ini 1 ini. Gini. Nah, sekarang kita bentuk persamaannya supaya Sx min Y sama dengan 0. Gradien ya. Sx min Y sama dengan 0 ya. Jadi Xx min Y sama dengan 0. Ya, ini kita buka dulu kurungnya ya. Y tambah 1 sama dengan Mx tambah 2M plus minus akar 1 plus M kuadrat. Begini kan. Nah, berarti kita bentuk ruas kanan 0 ya. Berarti ini harus pindah ke sini. Jadi min MX ya plus Y plus 1 ini pindahkan lagi sana min 2M plus minus jadi min plus akar 1 plus M kuadrat harus sama dengan 0. Begini kan ya. Harus sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian ini Sx min Y. Jadi Y-nya yang harus min. Ya toh? Ya, tadi sudah tahu kan S sama dengan M kan? M dengan S ini sama. Ya, M dengan S ini sama. Oke, jadi Sx ini harus M dibagi negatif. Ya, biar ini sama-sama positif. Jadi kalau dibagi negatif kan ini Mx. Nah, plus Y kalau kita bagi negatif kan min Y. Kan begini nih. Ya, terus dikali min. Jadi ini min 1 tambah 2M. Balik lagi plus minus akar 1 plus M kuadrat sama dengan 0. Nah, begini. Ini harus identik dengan Sx min Y sama dengan 0. Harus identik. Karena garis ini ya sama dengan garis ini. Lihat, gradiennya S kan? Tuh, gradiennya S. Sama sudah. Terus ini min Y, ini juga min Y. Berarti ini harus 0. Ya, ini harus 0. Dari sini kita dapat M. Jadi konstantanya ini yang harus 0. Ya, konstantanya kan nggak ada tuh, 0. Jadi ini harus 0. Jadi min 1 plus 2M plus minus akar 1 plus M kuadrat, ini harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh M. Ya, caranya, ya ini dipindahkan dong. Dipindahkan ke kanan. Jadi, ini plus minus akar 1 plus M kuadrat. Ini pindah ke kanan. Berarti 1 kurang 2M. Nah, ini kan persamaan biasa ini. Tinggal dikuadratkan aja. Kuadratkan ini. Supaya akarnya hilang. Tujuan mengkuadratkan supaya akar hilang. Apa yang terjadi? Akarnya hilang. Plus minus dikuadratkan, ya kuadrat. Jadi ini sisa 1 plus M kuadrat. Ini dikuadratkan ya. 1 dikuadratkan 1. 2M dikuadratkan 4M kuadrat. Terus 2 kali ini. Min 4M. Nah, jadi persamaan kuadrat. Ini pindahkan ke sini. 4M kuadrat jadi 3M kuadrat. Min 4M nah, sama dengan 0. Ini bisa hilang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita keluarkan M, 3M min 4 sama dengan 0. Dari sini kita dapat M sama dengan 0 atau 3M min 4 sama dengan 0. Ini yang sama dengan 0. Dari sini kita dapat M-nya 4/3. Nah. Terus kita ditanya apa? 3S. Ya, M0 tidak masuk akal, karena kalau M-nya 0, hasilnya 0. Nggak ada kan?
Berarti yang ini. Jadi 3S sama dengan 3 kali 4 per 3. Jadi hasilnya adalah 4. Ya. Jadi hasilnya adalah 4 yang ini. Nah, itu jawabnya ya, yang ini jawabnya. Nah. Itu SIMA UI 2018. Jadi Anda perhatikan seperti itu ya. Jadi agak lebih sulit sedikit lah ya, tapi jejak-jejaknya sama ya. Kalau Anda lihat jejaknya sama ya. Ini persamaan garis singgung ini diketahui Sx min Y. Jadi nanti kita harus cari persamaan garis singgung, bentuknya harus seperti ini. Anda usahakan supaya ini Sx, ini kurang Y, nanti konstantanya itu sama dengan 0. Nah, kemudian tadi gradiennya berapa ini? Gradiennya. Gradien kan min koefisien X min S per min 1 S. Jadi gradien sama dengan S. Jadi kalau kita bisa cari gradiennya berarti S-nya ketemu. Gitu loh. Nah, bagaimana mencari gradien? Nah, inilah kita mulai dari persamaan lingkaran. Pusatnya diketahui. Ya kan? Jari-jarinya diketahui. Dapatlah ini. Ini persamaan lingkarannya. Kemudian kita cari persamaan gradien, persamaan garis singgung dengan gradien pada lingkaran ini. Pakai rumus ini kan? Tadi pakai rumus ini. Kalau gradiennya diketahui pakai rumus ini. Ini pusat 0,0, kalau pusat A, B ini. Nah, dapatlah ini. Nah, ya, Anda atur sehingga bentuknya nanti ini. Ya, sudah sama kan, MX kurang Y, ini tetapannya. Nah, di sini nggak ada tetapan, jadi ini yang nilainya sama dengan 0. Ini harus 0. Nah, ketemulah harga M itu. Kalau harga M ketemu ya itu sama dengan S. Ya, seperti itu nomor 7. Ya, untuk lingkaran part 2 ini cukup kita berikan 3 soal saja, di mana 2 soalnya hanya sebagai pembanding. Jadi kalau agak sulit ya karena memang waktunya lebih banyak ya, waktu sendiri-sendiri tentu lebih banyak. SIMA UI dengan UM-UGM mungkin 1,4 menit atau 1, berapa menit ya, pokoknya lebih dari 1 menit. Sedangkan UTBK 2019 Anda hanya diberi waktu 1 menit lebih dikit, atau sekitar 1 menit lah, kalau Anda tidak terlalu terburu-buru. Jadi hanya untuk perbandingan acuan saja. Ya, semoga Anda bisa memahami bagaimana cara membuat soal-soal lingkaran ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, komen, dan share, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi UTBK yang kami akan upload setiap hari sampai menjelang Anda ujian masuk diselenggarakan, dengan tujuan supaya Anda bisa mengulang, mereview, dan mantap. Serta dengan modal ini Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan di SBMPTN, ya, khususnya untuk menghadapi UTBK ya, yang soalnya agak sedikit lain karena waktu Anda makin pendek, jadi soalnya tidak terlalu sukar, tetapi pemahaman konsepnya juga harus dalam, Anda harus teliti. Karena itu belajarlah dengan yang baik, tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.